Halo, namaku Bayu Rifki. Aku lagi ada di lapangan nih. Kalau di lapangan kayak gini, jadi inget. Dulu, aku sering main gobak sodor. Tahu nggak gobak sodor itu apa? Gak tahu ya? Gak apa-apa sih, wajar. Emang udah jarang yang main. Tapi gobak sodor seru loh. Kita main gobak sodor yuk. Aku jelasin dulu ya. Permainan ini berasal dari Yogyakarta. Konon dulu para prajurit Yogyakarta memiliki metode latihan perang bernama sodoran. Mereka menggunakan tombak tumpul sepanjang 2 meter untuk melatih keterampilan berperang menggunakan tombak. Namun seiring berjalannya waktu, metode tersebut berkembang menjadi permainan bernama gobak sodor. Berasal dari kata gobak yang artinya bergerak bebas dan sodor yang artinya tombak. Jadi bisa diartikan gobak sodor merupakan bergerak bebas melewati tombak. Meskipun begitu, dalam permainan ini tidak dibutuhkan tombak atau alat apapun. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengenal permainan ini, namun dalam nama yang berbeda. Contohnya, di Jawa Barat disebut gala asin, di Aceh dengan sebutan mewen gala, di daerah Batak Toba disebut margala, di Makassar disebut asing, dan masih banyak lagi. Permainan ini dimainkan oleh 8-10 orang. Di dalam lapangan khusus dengan ukuran 4x9 meter atau bisa disesuaikan. Lalu dibagi menjadi 6 petak persegi panjang yang sama besar. Akan ada 2 tim yang didapat dari membagi 2 jumlah para pemain. Satu sebagai tim serang dan satu lagi sebagai tim jaga. Tim jaga bertugas untuk menghadang tim serang untuk melewati garis yang dijaga. Mereka ditempatkan pada 4 garis horizontal dan 1 garis vertikal di lapangan tersebut. Tim serang bertugas untuk mencapai garis akhir dan kembali ke area start untuk mendapatkan poin. Dimulai dari area start, melewati tim jaga sampai ke garis akhir dan kembali lagi ke area start tanpa tersentuh oleh penjaga. Secara umum, seperti itulah cara permainannya. Cukup simpel kan? Ketika penyerang telah melewati penjaga, maka ia tidak boleh mundur ke area sebelumnya. Mau tidak mau, mereka harus melewati penjaga yang ada di depannya. Apabila salah satu penyerang tersentuh penjaga, tim tersebut dinyatakan gagal. Kedua tim harus bertukar posisi. Penjaga menjadi penyerang dan sebaliknya. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyerang agar tidak dinyatakan gagal. Dalam satu petak di lapangan tidak boleh terisi lebih dari 3 pemain. Penyerang tidak boleh keluar area samping lapangan kecuali masih ada salah satu kaki yang di dalam. Untuk penjaga pun juga ada aturannya. Mereka harus terus berada di garis jaga. Saat menyentuh musuh, tangan harus terbuka, tidak boleh mengepal, dan lawan yang boleh disentuh hanyalah lawan yang ada di depannya. Penjaga di garis vertikal biasa disebut sodor. Ia membutuhkan keterampilan pemimpin. Seluruh garis vertikal merupakan daerah kekuasaannya. Ia juga bertugas mengatur pergerakan di garis horizontal agar tidak ada celah untuk tim penyerang. Sedikit kelengahan dari musuh harus kita manfaatkan dengan baik. Sebagai penjaga, kita harus cermat apabila ada musuh di dekat garis. Permainan ini membutuhkan kelincahan dan kerjasama. Memang tidak mudah, tapi bukan masalah. Faktanya, ada banyak hal positif hanya dari sebuah permainan. Lihat, dengan permainan ini kita bisa berpikir kritis untuk membaca situasi menemukan solusi dari suatu masalah. Dalam hal ini, sampai ke finish tanpa tersentuh. Diiringi dengan kerja keras, menguras tenaga, tapi layaknya olahraga, membuat kita sehat. Dan ini permainan tim. Kerjasama adalah poin pentingnya. Harus bersatu untuk mencapai kemenangan. Tak ada cara lain. Memang kadang sulit, gagal itu pasti. Bangkit itu harus, dan kerjasama adalah intinya. Sekali lagi, ini adalah permainan tim. Segala yang terjadi, tanggungan bersama. Yeay! Gobak sodor menyimpan hal-hal baik yang selaras dengan apa yang dicita-citakan para pendiri negara dalam Pancasila. Kebersamaan dari permainan ini memupuk rasa persatuan sebangsa Indonesia. Strategi diciptakan dari keputusan bersama dari setiap pemain.
Dan faktanya, tidak ada tim yang dominan. Semuanya setara dan adil. Gobak Sodor hanyalah satu dari banyaknya permainan dengan lebih banyak makna lagi. Selalu ada peluang. Jika salah satu pintu tertutup, maka akan ada pintu lain yang terbuka. Itu sedikit pelajaran yang saya dapat dari permainan ini. Kerjasama yang dilakukan dalam permainan ini layaknya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia untuk memperoleh kemenangan menuju Indonesia maju. Ayo, nih. Ayo. Ayo.